Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Fersdianti Aurelia Putri dengan NIM 120220116 dari kelas R1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Kawasan Strategis dengan judul materi Perencanaan Kawasan Pangandaran, Kalipucang, Segara Anakan, dan juga Nusa Kambangan dengan dosen pengampu Bapak Asirin STMT. Berikut daftar isi atau outline dari materi yang akan saya bawakan. Yang pertama ada teori pembangunan berkelanjutan, yang kedua teori pengembangan ekonomi biodiversitas, yang ketiga definisi kawasan strategis nasional sudut kepentingan lingkungan, yang keempat gambaran kawasan Pangandaran, Kalipucang, Segar Anakan, dan Nusa Kambangan. Yang kelima, rencana dan pengelolaan Pangandaran, Kalipucang, Segar Anakan, dan Nusa Kambangan. Yang keenam ada ulasan kritis, yang ketujuh usulan agenda kebijakan, dan yang terakhir adalah agenda penelitian di masa depan. Untuk yang pertama ialah mengenai teori pembangunan berkelanjutan. Di sini ada logo dari SDGs untuk 17 tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, di mana pembangunan berkelanjutan ini didefinisikan sebagai pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien, dan juga memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya, baik untuk generasi masa kini maupun di masa yang akan datang. Selanjutnya ada teori pengembangan ekonomi biodiversitas. Sebelum itu, apa sih biodiversitas itu? Jadi biodiversitas ini kata lain dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati di sini yang dimaksud ialah semua kehidupan di atas bumi, baik tumbuhan, hewan, jamur, mikroorganisme, dan makhluk hidup lainnya. Di mana potensi biodiversity ini sangat penting bagi masyarakat, karena keragaman hayati harus dijaga dan juga dilestarikan, karena dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber inspirasi pengembangan obat-obatan tradisional, penelitian mengenai rahasia lingkungan, dan akan menjadi penunjang utama dalam kelangsungan hidup dan kondisi perekonomian manusia pada umumnya, dan juga kondisi perekonomian tentunya di negara Indonesia. Nah, selanjutnya akan menjelaskan mengenai definisi kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan lingkungan. KSN dari sudut kepentingan lingkungan itu merupakan aset nasional yang berisikan atau berupa kawasan lindung yang sudah ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora atau fauna yang hampir punah ataupun diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan juga dilestarikan. KSN berdasarkan sudut kepentingan lingkungan ini juga merupakan tempat perlindungan dari keanekaragaman hayati yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya adalah mengenai KSN Kawasan Pangandaran, Kalipucang, Segara Anakan, dan juga Nusa Kambangan. PP nomor 26 tahun 2008 tentang RT/RW nasional mengatakan bahwa KSN Pacang Sanak merupakan kawasan strategis nasional yang wilayah penataan ruangnya sudah diprioritaskan karena mempunyai peran yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan juga termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Nah, untuk gambaran dari kawasan strategis nasional Pangandaran, Kalipucang, Segara Anakan, dan Nusa Kambangan, di mana dalam hal ini disingkat menjadi Pacang Sanak yang merupakan salah satu KSN yang sudah tertuang dalam PP nomor 26 tahun 2008. Kawasan Pacang Sanak ini memiliki potensi sumber daya lingkungan yang cukup besar sehingga dapat berpengaruh secara nasional. Kawasan ini merupakan kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati pesisir, terutama di sekitar daerah Segara Anakan. Nah, potensi terbesar yang dimiliki dari kawasan ini terdapat di Kabupaten Pangandaran, di mana di sana terdapat pariwisata baik objek pantai maupun sungai. Untuk objek wisata favoritnya juga disukai oleh banyak turis dari mancanegara maupun dari domestik. Untuk di daerah Segara Anakan itu merupakan sebuah laguna yang berada di selatan Jawa. Ini juga sudah diakui memiliki keanekaragaman hayati pesisir yang tinggi oleh banyak ahli. Tempat ini pun menjadi tempat berkembang biak bagi banyak spesies hewan laut yang habitatnya berada di Laut Selatan di Pulau Jawa.
Nah, untuk KSN Pacang Sanang ini juga terdapat rencana dan pengelolaannya di masa kini. Berdasarkan lampiran 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Riparnas, terdapat dua indikasi program pembangunan kepariwisata nasional terkait KSN Pacang Sanang. Yang pertama adalah program pembangunan destinasi pariwisata yang di dalamnya berisikan arahan kebijakan pembangunan aksesibilitas pariwisata. Dan yang kedua ada program pembangunan pemasaran pariwisata dengan arah kebijakan pembangunan pasar pariwisata. Untuk saat ini, KSN Pacang Sanak sedang melakukan Raperpres yang setidaknya mampu melaksanakan dan menyelamatkan apa yang tersisa dari daerah Segara Anakan yang merupakan bagian dari KSN Pacang Sanak. Di mana nantinya setelah tersusun RTR KSN Pacang Sanak ini diperlukan juga komitmen untuk semua pihak agar dapat mematuhinya. Dilakukan penyusunan KLHS untuk RTR KSN ini dan juga akan dilaksanakan pula penyusunan pedoman atau petunjuk teknis mengenai KLHS dalam perencanaan tata ruang. Hal ini diharapkan dapat menjadi masukan dan juga revisi untuk Permen PU nomor 15, 16, 17 tentang pedoman penyusunan RT/RW provinsi, kabupaten dan juga kota. Selanjutnya ada ulasan kritis mengenai RTR KSN di sini yaitu KSN Pacang Sanak yang berisikan masalah yang terjadi di wilayah kawasan KSN Pacang Sanak. KSN Pacang Sanak ini perlu diketahui ia diprioritaskan penanganannya karena mengingat semakin parahnya kerusakan plasma nutfah dan juga habitat biota laut yang terjadi di Lago Nusa Kambangan, di mana untuk permasalahan secara mendetail yang dihadapi oleh kawasan Pacang Sanak ini antara lain yang pertama adalah pendangkalan Segara Anakan yang diakibatkan oleh sedimentasi. Hal ini menyebabkan luas dari daerah Segara Anakan tinggal 600 hektar area. Dari luas areanya 6.450 hektar area sejak tahun 1903. Yang kedua adalah ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang ada di dalam kawasan Pacang Sanak, terutama di daerah Segara Anakan. Ini diakibatkan oleh menurunnya kualitas lingkungan dan pencemaran yang ada di sana. Yang terakhir, ada terancamnya ekosistem di daerah Segara Anakan yang merupakan ekosistem unik atau yang disebut laguna sebagai habitat dari mangrove dan juga berbagai spesies burung, ikan dan juga satwa lain. Serta masih banyak terdapat beberapa permasalahan mengenai keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kawasan strategis nasional Pacang Sanak. Di sini terdapat usulan agenda kebijakan untuk KSN Pacang Sanak tersendiri. Yang pertama, perlu adanya koordinasi antara BKPRN dengan BNPB atau BPBD dalam mengintegrasikan kajian risiko bencana terhadap KSN Pacang Sanak ini, dan juga dengan memperhatikan jangka waktunya. Apabila RTR KSN ini belum menjadi perpres atau masih dalam proses penyusunan, maka perlu segera dilakukan pengintegrasian kajian risiko bencana yang dalam studi kasus ini ialah di kawasan strategis nasional Pacang Sanak. Apabila RTR KSN sudah dalam proses penyusunan dan juga bila RPB provinsi, kabupaten, dan kota sudah ada dan jangka waktunya sesuai, maka kajian risiko bencananya dapat segera diintegrasikan dalam penyusunan RTR KSN. Namun, apabila RPB provinsi, kabupaten, kota ini belum ada, ataupun jangka waktunya tidak sesuai, maka dapat melakukan pengkajian risiko bencana secara mandiri dengan berkoordinasi dengan BPBD untuk segera diintegrasikan ke dalam proses penyusunan RTR KSN kawasan Pacang Sanak. Kemudian yang terakhir ada diintegrasikan pada saat peninjauan kembali RTR KSN tersebut. Tapi hal ini tergantung sudah berapa jauh tahap penyusunan dari RTR KSN tersebut. Misalnya dilakukan dengan mengacu pada Perka BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang pedoman umum pengkajian risiko bencana. Hal ini tentunya mengacu pada kawasan strategis nasional Pacang Sanak. Terakhir ada mengenai agenda penelitian di masa depan. Di sini merupakan
3 judul, yang dapat saya ajukan apabila akan melakukan, penelitian di masa depan mengenai kawasan strategis nasional Pacang Sanak. Yang pertama ialah kajian penyusunan rencana penanganan dan pengembangan kawasan strategis nasional Pacang Sanak. Yang kedua, jurnal penelitian potensi dan kelayakan kawasan Pacang Sanak sebagai kawasan strategis nasional. Dan yang terakhir adalah rencana zonasi kawasan strategis nasional Pacang Sanak. Sekian materi yang saya bawakan untuk memenuhi tugas dari perencanaan kawasan strategis ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.